Salam sejahtera, Bapak Ibu dosen, penguji yang saya hormati. Saya Veronica Kristina Yunikasari, NIM 19A1-111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain pengembangan saya dalam studio perancangan arsitektur saya kali ini. Next. Untuk bangunan saya kali ini, saya mengambil bangunan kantor manajemen, yang dimana manajemen produk kecantikan yang menggunakan siput sebagai bahan bakunya. Lalu kemudian cangkang siput ini yang saya gunakan sebagai adaptasi untuk membangun bangunan sesuai dengan mengambil bentuk dari cangkang siput ini, yang kemudian menjadi identitas bangunan ini. Next. Untuk luas bangunannya sendiri kurang lebih sekitar 95 meter persegi. Lalu untuk bangunan ini terdapat ruang publik yang terdiri dari teras, ruang administrasi, working space, dan juga ruang tunggu. Untuk ruang servisnya itu terdapat ruang karyawan, ruang meeting, lalu dapur, dan toilet. Lalu untuk ruang privatnya sendiri, hanya terdapat 2 ruangan, yaitu ruang keuangan dan juga ruang pimpinan. Next. Lalu di side plan, untuk bangunan sendiri, bangunan ini menghadap ke arah barat. Kenapa menghadap ke arah barat? Karena matahari yang terbenam di arah barat, maka saya ingin mengambil sunset yang indah agar dapat dilihat oleh para pekerja maupun para tamu yang datang ke kantor ini untuk menikmati sunset. Lalu ada halaman yang dapat digunakan agar dapat menikmati sunset bersama-sama. Lalu untuk bangunannya berada di kanan, dan untuk area parkirnya berada di kiri. Jalan masuknya sendiri berada dari jalan utama, masuk lewat di jalan satu arah, mengitari gedung, lalu keluar lagi, kembali ke jalan utama. Next. Untuk situasinya sendiri akan tampak seperti ini dari tampak atasnya. Next. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk bangunan ini menggunakan analogi dari cangkang siput, yaitu yang dimana siput ini merupakan bahan baku dari produk kecantikan yang dibuat oleh perusahaan manajemen ini. Next. Untuk tampak depan dan tampak belakangnya akan tampak seperti ini. Lalu next. Untuk tampak kiri dan tampak kanannya akan tampak seperti ini. Next. Lalu di potongan, ada potongan AA dan potongan BB. Lalu bisa kita lihat di potongan AA itu memotong ruang keuangan dan juga sebagian dari halaman. Lalu ada memotong juga ruang meeting dan juga dari sebagian dari working space. Lalu untuk ketinggian dari bangunan ini sendiri sampai mencapai plafon yaitu 4 meter kurang lebihnya. Lalu di potongan BB itu memotong ruang karyawan dan mini garden, lalu sebagian ruang tunggu dan juga sebagian dari working space. Bangunan ini memang dibuat agak melingkar sehingga ketinggian ruangnya pun berbeda-beda mengikuti kebutuhan ruangnya. Next. Lalu di hubungan ruang. Sebelumnya saya jelaskan dulu organisasi ruang yang saya buat di sini, yang saya terapkan adalah organisasi linear, di mana
para pengunjung ataupun para pekerja maupun para tamu akan masuk melalui teras, lalu bertemu dengan ruang administrasi, lalu masuk terus menuju ke belakang, yaitu di mana bisa keluar melewati halaman ataupun bisa keluar melewati depan ruang pimpinan maupun ruang keuangan. Lalu untuk hubungan ruangnya sendiri, di situ ada ruang pimpinan dan ruang keuangan yang merupakan ruang yang saling berkaitan. Dan kedua ruangan tersebut diletakkan bersebelahan agar memudahkan para penggunanya, yaitu pimpinan dan para pekerja keuangan melaksanakan tugasnya. Lalu ada toilet yang terdapat 3 buah toilet yang disusun berjajar bersebelahan dan merupakan ruang bersebelahan. Next. Lalu untuk detail arsitekturnya sendiri, dari bangunan ini saya mengambil salah satu contohnya, yaitu pada mini garden yang saya buat di tengah-tengah bangunan. Next. Untuk detail arsitektur ini, pada mini garden saya membuat sekelilingnya terbuat dari pintu geser kaca, yang dimana pintu ini juga dapat berfungsi sebagai jendela. Mengapa? Karena terbuat dari kaca dan sangat fleksibel dan sangat multifungsi tentunya. Karena berada di antara ruang karyawan dan ruang administrasi, oleh karena itu mini garden ini dapat berfungsi sebagai pembatas di antara kedua ruang tersebut. Lalu juga dapat berfungsi sebagai sirkulasi udara maupun pencahayaan alami. Untuk sirkulasi udara dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu angin masuk melalui udara dari atas, lalu masuk melalui celah-celah dari pintu geser kaca yang telah dibuka tersebut, seperti yang pada gambar. Lalu untuk pencahayaan alami, dapat masuk melalui, nantinya sinar matahari dapat masuk melalui kaca-kaca yang terdapat pada pintu geser kaca tersebut. Next. Lalu untuk interior sendiri, saya menggunakan tidak banyak warna, yaitu menggunakan warna coklat, lebih banyak warna coklat, warna putih, dan menggunakan tumbuh-tumbuhan agar terkesannya lebih hangat dan lebih elegan. Untuk tumbuhan, saya menggunakan beberapa jenis tumbuhan agar memberi efek kesegaran pada mata dan juga menambah oksigen pada ruangan. Next. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai syarat, sebagai sarana untuk ujian semester akhir dari studio perancangan arsitektur di semester 2 ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata ataupun ucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.